Halo guys, balik lagi sama saya Irfan di channel gadget tentunya. Nah, jadi di video kali ini ada yang menarik nih. Kemarin saya ada beli ya HP iPhone 15 Pro Max yang HDC atau versi KW-nya. Dan gitu saya beli, langsung saya unboxing dan HP-nya mati total. Terus banyak juga yang komen nih di kolom komentar suruh ngebongkar HP-nya, "Bang, bongkar habis HP-nya, lihat dalamannya." Ya udah deh, jadi di video kali ini kita akan lakuin segmen bongkar-bongkar HP lagi. Dan di segmen ini ya sepertinya saya bakal nyoba ngebenerin atau ngeperbaikin HP iPhone 15 Pro Max ini yang mati total. Ya, udah lama juga nggak nyervis HP, jadi ya mudah-mudahan aja HP-nya nyala, nggak rugi-rugi banget dibuat iPhone HDC ini cuy. Tapi udah langsung aja kita lanjut ke videonya. Tapi boleh dong sebelum lanjut saya minta bantu buat kembangin channel gadget ini dengan cara diklik tombol subscribe dan dinyalakan lonceng notifikasinya cuy. Ya nggak ada salahnya kan biar channel ini makin berkembang dan teman-teman yang lain bisa tahu video-video soal bongkar-bongkar HP. Ya udah kita lanjut aja ke kamera yang di atas. Let's go. Nah, jadi ini dia penampakannya. Untuk ngebukanya nih kita harus buka dua skrup di bawah sini. Dan di sini saya mau cari ini, kayaknya ini matanya. Dia matanya berbentuk bintang. Ini tinggal kita putar aja guys. Dan selanjutnya skrup yang kedua kita eksekusi cuy. Tapi kelihatannya skrup yang kedua ini rada dol atau nggak bisa dilepas cuy, nempel aja dia. Dan bener aja ternyata emang dol. Saya coba nih congkel pakai pinset dan ya beberapa cara saya coba, namun nggak berhasil. Ya udahlah ya, kita lanjut aja. Lagian emang kayaknya nggak fungsi sih ini ngebuka skrupnya. Untuk skrupnya sendiri kecil banget nih kayak gini. Tuh. Selanjutnya kita gunain blower atau hot air untuk ngelunakin lemnya. Ini saya cuman cari celah aja untuk mencongkel back covernya cuy. Nah, selanjutnya kita gunain suction cup nih untuk narik back covernya. Ya mudah-mudahan ngebukanya ini nggak terlalu sulit. Dan bener aja nggak ada perlawanan dari lem back covernya cuy. Tuh lihat langsung keangkat. Ya kalau semua HP kayak gini rasanya saya sebagai kang bongkar itu nggak terlalu sulit ya untuk ngebongkar-bongkar HP. Nggak kayak sampai back covernya pecah gitu ya. Tapi ini balik lagi sih sama fungsi dari lemnya tadi. Kalau lemnya kayak gini bisa aja air itu jadi gampang masuk ya cuy. Kalau udah kayak gini sih sebenarnya udah tinggal gampangnya aja, tinggal congkel atau ya seset di bagian sekeliling back covernya kayak gini cuy. Nah ini sebenarnya nggak mesti diseset juga, tinggal ditarik aja sih ini kayaknya. Coba kita tes aja langsung tarik. Nah dan bener aja cuy, kayak berasa nggak ada lemnya gitu. Untuk penampakannya sendiri ya gimana ya, saya nggak ekspektasi lebih ya. Ini mirip banget sama HP-HP jadul zaman dulu kayak merek-merek iCherry, ingat gak sih waktu HP-HP masih zamannya Java belum Android. Penampakannya mirip banget kayak gini cuy. Terus nih ya untuk bahan back cover sendiri dia terbuat dari plastik yang tebel banget nih cuy. Tuh dia nggak elastis sama sekali, tebel ya, lumayan lah untuk build quality dari casing luarnya, sambil dia menutupin kekurangan dari bagian mesinnya gitu. Untuk ngebukai framenya nih kita harus bukain semua skrupnya nih, banyak banget ya, saya sendiri malas ngitungnya. Terus untuk baterainya dia pakai baterai kapasitasnya 3850 mAh. Ini real atau enggaknya kita nggak tahu juga, namanya juga HP HDC cuy, nggak bisa ngarep lebih gitu. Ya udah saya bukain dulu semua skrup-skrupnya. Dan di sini saya udah selesai bukain semua skrupnya dan ada beberapa skrup yang membandel yang nggak mau dilepas. Tapi ini nggak kayak skrup yang bagian bawah tadi sih yang dol.
Oke, jadi ini udah semua kita lepasin bagian skrupnya. Ini dia penampakannya. Di sini nih saya nggak tahu nih ada stiker mirip indikator air, cuman warnanya udah warna merah gitu, aneh banget. Apakah ini segel di bawahnya dan nggak ada skrup ya di bawahnya? Jadi ini bukan segel. Nggak tahu ini maksudnya apa cuy. Kayaknya indikator air yang udah warnanya merah walaupun nggak kena air. Terus di sini ada segel juga. Oke, kita langsung aja bukain semua framenya. Dan ternyata di bawah segelnya sepertinya ada skrup lagi. Dan benar aja, kita harus bukain skrupnya satu lagi nih cuy. Zreng zring zreng, ini dia penampakan dari mesin HDC. Ya, ini mirip banget sama HP zaman dulu yang masih Java. Gimana ya, saya nggak bisa, emang nggak bisa ekspektasi lebih gitu ya. Nih liatin aja. Di sini kayak ada bekas solderan. Ini sepertinya nih fleksibel dari tombol powernya yang masih disolder. Terus di sini ada double tip buat nutupin konektor baterainya cuy. Tuh kelihatan konektor baterainya kayak gitu. Dan di sini juga ada solderan ini. Kayaknya ini memang jalur ke baterai positif dan negatifnya. Memang mesinnya ya gimana ya, nggak ada rapinya. Untuk lampu flashnya aja kayak gini, dan yang anehnya nih kameranya cuma satu cuy. Jadi di sini cuma variasi doang nih kameranya, buset. Nih lihat ya, ini saya buka, dia dikasih kayak stiker gitu. Dan bentuknya kayak gini, astaga. Jadi emang ini variasi doang, aslinya kameranya cuma satu. Sayangnya nih HP belum bisa nyala ya, jadi kita belum bisa ngetes untuk kameranya cuy. Tapi nanti di sini saya bakal coba nyalain HP-nya. Ya mudah-mudahan aja bisa nyala. Dan untuk kamera yang satu lagi ya, ini kamera yang bagian bawah sama juga isinya macam berlian, anjay. Beli HP dapat berlian. Nah ini dia penampakannya, kameranya itu cuma satu doang, yang duanya gimmick. Ini gimmicknya lebih parah sih daripada kamera Transcend yang 0,08 megapiksel itu. Ini pakai permata dia. Ya udah, nih saya tutup lagi. Kita lanjut review bagian mesinnya cuy. Selanjutnya kita buka nih penutup bagian subboard atau papan bawahnya. Ini rada susah untuk ngebukanya. Nah ternyata memang mesti dibuka pakai solder cuy. Terpaksa dah gua keluarin solder gua, udah lama nggak kepake. Jadi memang dia di sini speakernya nih nempel pakai solderan, pakai kabel yang disolder gitu maksudnya. Nah ini dia penampakannya. Jadi speakernya ini ada di dalam penutup plastik papan bawah ini ya, dia disolder. Di sini memang aduh partnya gimana ya, saya sendiri juga rada risih. Terus saya coba nih pakai multitester, saya mau tes pakai power supply. Nah di sini saya tes doang ya pakai multitester untuk nyari tahu mana positif mana negatif baterainya. Dan setelah ketemu memang ternyata ini bekas solderan ini. Nah ini yang saya tunjuk, ini positif dan negatif baterainya. Jadi kayaknya sebelum dirakit ini dites dulu pakai power supply juga sama penjualnya. Oke, di sini saya gunain power supply yang udah lama nggak dipakai. Jadi di sini tegangannya kita buat 0,4 volt dulu ya, tegangan baterai segini. Terus saya hubungkan kabel positif dan negatif dari power supply-nya. By the way tadi itu udah saya buat bypassnya, saya jumper pakai timah. Oke, kalau udah tersambung gini kita langsung nyalain aja dan mudah-mudahan HP-nya nyala. Dan benar aja HP-nya nyala. Nah, kalau udah kayak gini bisa disimpulkan ini HP baterainya kosong total cuy. Emang gimana ya? Nggak bisa ngarep lebih gitu sama harga 1,6 jutaan. Pengen mirip-mirip iPhone malah dapatnya kayak gini. Nah, ini penampakan power supply-nya kalau HP-nya nyala tuh di bagian bawahnya dia gerak-gerak gitu ya tegangannya. Oke. Ternyata memang HP-nya ini cuman baterainya doang yang bermasalah. Selanjutnya coba kita tes nih kameranya. Ini lumayan lama banget ya untuk ngebuka aplikasinya cuy. Jadi untuk hasil kamera sendiri menurut saya nih ya lumayan sih cuy. Serius nih lihat. Nah bisa dibilang nih bagus sih untuk HP kayak gini gitu. Nggak bisa ekspektasi ya memang ya. Terus untuk scroll-scroll juga cakep. Warna LCD-nya juga bagus gitu ya. Cuman yang disayangkan mesinnya masih kayak gini cuy, tuh lihat. Aduh, ngelihatnya aja tuh buat sakit mata gitu cuy.
Ya udah nih saya lepas dulu. Untuk segmen nanti tes-tes softwarenya atau tes-tes aplikasinya nanti di video yang terpisah ya. Kita mau bongkar-bongkar HP ini terlebih dahulu. Tapi sebelum kita bongkar nih, saya mau lepas dulu tadi timah yang udah saya solder di sini buat ngetes power supply tadi, cuy. Oke, selanjutnya kita mau lepasin bagian mesin papan atasnya. Tapi di sini saya ada sedikit kendala ya. Karena emang banyak banget nih fleksibelnya di HP ini. Dan ada juga beberapa skrup yang harus dibuka di bagian pojok kanan, terus ada di bagian pojok kiri juga dikasih skrup sama perakit HP ini. Jadi kayaknya ini HP-nya bukan pabrikan ya, melainkan handmade gitu ya, orang yang ngerakitnya satu persatu. Karena emang build quality-nya ini jelek banget asli. Selanjutnya kita bukai dulu nih fleksibel yang nempel sama papan PCB-nya. Di sini ada fleksibel kamera selfie-nya nih. Lihat, fleksibel kamera selfie-nya masih pakai model jadul kayak gini ya, bukan konektor. Ini mesti ditempel gitu, habis itu dijepit. Ini memang model lama banget, mirip-mirip ya saya bilang tadi HP Java. Terus ada di sini lensa kamera utamanya ya. Untuk kamera utamanya sendiri sih cakep cuy, udah pakai konektor. Terus di sensor utamanya nih kayak ada OIS-nya atau Optical Image Stabilization yang buat video tuh jadi smooth. Tuh lihat. Cuman ini saya nggak tahu memang beneran ada atau enggak. Ya, yang tahu coba komen deh. Selanjutnya saya bukain dulu semua fleksibelnya. Ini saya suntuk banget cuy asli untuk ngebukain semua fleksibelnya. Karena emang fleksibelnya nih main songket kayak gini ya, nggak kayak HP-HP zaman sekarang yang tinggal cetek-cetek doang konektornya. Ini asli bukainnya nih harus ya bener-bener teliti, dan resikonya tuh gampang koyak fleksibelnya jadinya. Nih lihat kayak gini. Dan ini nih kayaknya nih fleksibel tombol volume up dan down dan volume action button cuy. Jadi action buttonnya nih pakai fleksibel kayak gini. Terus di sini ada antena yang mesti kita buka juga nih antenanya. Oke, selanjutnya kita buka nih kayaknya fleksibel slot SIM cardnya. Nah jadi SIM cardnya nih disambungkan pakai fleksibel kayak gini. Ini ringkih banget asli, kalau nggak hati-hati bisa koyak fleksibelnya. Dan fungsi dari slot SIM cardnya atau yang menghubungkan dari fleksibel ini nggak bakal berfungsi. Terus di bagian atasnya ada fleksibel sensor proximity ya, buat untuk nelpon kalau ditempel layar jadi mati. Dan yang ini kayaknya ini fleksibel untuk bagian papan bawah atau chargernya. Tuh lihat, susah banget cuy ngebukanya. Tapi nggak apa deh, ini demi kalian saya bukain semua. Kita lihat kayak mana bentuk dari mesin HP HDC ini. Dan selanjutnya nih di sini nih ada fleksibel tombol power yang masih disolder nih. Nih lihat. Aduh, bukanya tuh mesti ribet, mesti keluar-keluar solder. Capek banget sih cuy sebenarnya. Emang ya ginilah, kalau kalian belum tahu HP lama tuh bentuknya kayak mana ya kayak gini. HP-HP masih zaman-zaman Java, masih main solder semuanya. Masih main fleksibel yang main tempel-tempel kayak gini mesti pakai perekat. Jadi ini ya gambaran HP zaman dulu gitu. Oke, ini kayaknya udah terbuka fleksibelnya. Nah, nextnya kita bakalan buka nih bagian mainboard atau mesin HP ini. Ini ngebukanya rada susah, tapi saya bakal coba congkel ini ya bagian mainboardnya. Tapi harus pelan-pelan. Nah, ini udah kebuka. Jadi penampakan bentuk papan mainboard ini kayak gini doang. Tuh lihat. Ya nggak ada istimewa-istimewanya. Dan di sini semua IC-nya ditutupin sama kaleng. Ini kalengnya, dan kalengnya nggak bisa dibuka. Dia kalengnya nempel, mesti dipakein blower untuk ngebukainya. Ya penampakannya kayak gini doang sih cuy. Ini papan jenisnya jadul banget, kayak teknologi zaman-zaman dulu waktu masih HP masih Java. Ini bentuknya kayak gini. Dan untuk penampakannya ini ya, di sini ada slot SIM card yang dihubungkan pakai fleksibel yang di atas. Terus di bawah ini ada konektor charger dan bagian mic lah, pokoknya di bagian bawah. Tapi di sini nggak bakalan saya buka karena saya udah bad mood banget nih. Untuk ngebukainya mesti disolder. Aduh, capek banget gitu ya. Dan untuk baterai sendiri memang nggak ada pengaitnya, mesti dicongkel nih. Di bagian bawah baterai juga pasti nggak ada apa-apa. Dan untuk bahan frame-nya sendiri ini terbuat dari besi atau aluminium cuy.
Untuk komponen bagian luarnya sih saya respect. Ya memang build quality-nya bagus banget. Jadi ini memang pakai aluminium gitu kan bagian framenya. Habis itu ya kece lah pokoknya. Cuman untuk komponen bagian dalamnya di bagian mesinnya saya aduh kacau balau banget. Ya mau gimana, memang harga menentukan segalanya cuy. Terus jadi kesimpulannya bang, Oded nggak beli HP ini. Menurut kamu tuh gimana gitu? Saya nggak perlu ngomong lagi, kalian lihat sendiri aja bentuknya tuh kayak gimana. Dari sini aja kita udah ambil contoh nih baterai nggak bisa digunakan. Kayaknya mesti diganti. Atau mesti ditembak pakai power supply. Nah, jadi buat yang nggak punya power supply itu ya HP-nya bakalan matot dan mesti bawa ke counter gitu cuy. Ya itu menurut kalian sendiri, saya nggak ngejelekin HP HDC ini. Cuman menurut saya ada uang 1,6 juta bagus ambil HP merek Infinix atau HP Xiaomi lah. Cuman kalau kepengen gaya-gayaan ya silahkan ambil HP ini. Ya udah sampai jumpa di next video. Bye bye. Thank you yang udah nonton.